Dalam hal pemaknaan tentang hal baroya, yaitu makhluk dengan sifat al-bari yang disebut sebagai bariyah, ya sebutan makhluknya bisa dimaknai yaitu di al-bayinah. Quran surat al-bayinah. Kita ambil yang pertama ayat kelima. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dina hunafa'a wa yuqimus sholata wa atuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah diperintahkan kepada mereka terkecuali agar mereka ngabdi maring zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam hal menjalankan agama hanif, agama yang lurus. Nah, dan agar supaya mereka mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat, bahwa yang demikian itulah merupakan dinul qayyim atau agama ingkang jejeg-ajeg, ya, atau tegak lurus. Pemaknaannya seperti ini, ya, manusia dikaruniai agama oleh zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala, yang diperintahkan ya bukan hanya untuk belajar, bukan hanya untuk mengkaji, tapi untuk sampai menjadi abdinya Allah. Pada konsep penciptaan manusia dikatakan yakni wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, diciptakannya jin dan manusia minangka kanggo ibadah kanggo ngabdi. Nah, dimaknai yang diperintahkan atau umiru illa liya'budullaha, ngabdi maring kersa kuasa atau zat ilahi Robbi Allah subhanahu wa ta'ala. Si agama tadi harus sampai kepada diri manusia itu adanya pengabdian atau makna ibadah dengan cara mukhlishina lahuddin, yaitu memurnikan ketaatan kepadanya, dimaknai dengan agama yang kholis, ya, dinul kholis. Pemaknaannya mukhlishina berarti ini kaitannya dengan mukhlas, berarti ikhlas, teman kolek. Ya, ikhlas. Dalam hal kita beragama, apapun yang diperintahkan terima. Kita mengikhlaskan diri, ya, dalam hal menerima ketentuan petunjuk agama. Kata agamanya ngalor, kokon ngidul, ngetan yo ngetan, ngulon ya ngulon. Ikhlas ning ngono iku. Ya. Jadi dalam hal mukhlishina lahuddin berarti kita nerima perintah Gusti apapun bentuknya itu kelawan ikhlas. Paham? Nah, inilah dimaknai dengan memurnikan ketaatan atau agama yang murni, dimaknai dengan dinul kholis. Cara menjalaninya mukhlishina lahuddin. Jangan dirubah-rubah. Ya, kalau perintah agama dirubah-rubah nantinya hilang kemurniannya. Jadi tercemar. Ya. Apalagi ketika beragama dicampur dengan pangabutuh, kebutuhan, dengan kekeder. Ya, kokon beragama keder luru pangan. Hei, apa urusannya agama karo luru pangan? Luru pangan mah wis diatur waktu awan, sirah ngaji bengi sih. Iya tak? Iya, ya kan lempo ya. Ya lempo beli apa? Ngaji asal aja campur ngantuk. Ya kempong, ya berarti kun arane ngaji dicampur karo alasan. Yo aduh, ya pada bae alasan maning kun go. Ya beli kiyeng ya kono, ya alasan maning. Ya ngomong bae sungkan. Ya. Iya tak? Dalam hal pemaknaan hunafa'a atau hanifan, yaitu lurus, ya, dimaknai mukhlishina lahu dinahun nafa, memurnikan ketaatan kepada
kersa kuasa Allah dalam hal beragama yaitu secara lurus. Agama Hanif itu agama yang sudah dibekali dengan perintah dan larangan. Ya, lurus. Jadi Anda pengen taat, berarti ini nih perintahnya taat terus nih, perintahnya. Kan begitu? Ya, awas di larangannya nih. Jelas jadi antara jalur taat dan jalur larangan. Ndi wong larangane gini, ana siji. Oh iya, ya. Di jalur taat, di jalur maksiat. Nah, aja campur-campur. Kadang taat, kadang maksiat. Ya campur-campur arane mbok omong konon. Ya. Jelas ada petunjuk perintah larangan dan juga adanya Rasul yang menyampaikan dan adanya kitab panduan. Itulah Hanif. Kemudian dimaknai wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata, yaitu mendirikan sholat dan juga menunaikan zakat. Paham ya? Ya, ngadeg nang sembayang yang mengkonon, ya ngadeg nang, ya lumayan nereng-nereng kan lumayan, yang penting ngadeg daripada ngebrung, daripada nyongkeng. Ya, wis yang penting ngadeg, arepan teteg arep beli teteg apa? Ya apa ngadeg ya. Nah, dan juga zakat berarti berbagi sebagai rezeki. Dimaknai dalam hal pemaknaan, ya setelahnya kita ikhlas menerima ketentuan agama berdasarkan petunjuk perintah dan larangan, tegakkan itu semua, tegakkan, ya, yaitu menegakkan hal tersebut dimaknai dengan sholat. Jadi pemaknaannya luas nih. Sholat apa sih? Nah, tanyain lagi sholat apa dulu. Ya sebab di Quran juga banyak pemaknaannya. Ya ada yang memang dikatakan seperti tadi. Ya setelahnya kita beragama dirikan sholat. Tuh. Dan ada juga yang pemaknaannya yaitu bahwa dirikanlah sholat bosakin lail misalkan sampai kepada gelap malam. Nah, berarti kan makna itu berarti waktu. Berarti jelas sembahyang iso. Loh. Jadi ada pemaknaan yang luas dalam hal memaknai sholat, sehingga dimaknai sholat sebagai jenis kata mustarok yang banyak arti. Ya, tidak bisa diartikan satu. Jadi sah semua. Mau diartikan sholat doa, sholat itu adalah rahmat, sholat adalah kebarokahan, sholat yang agama, boleh, bebas. Ya, bebas. Termasuk pemaknaan jamaknya yaitu sholawat. Termasuk juga setelah kita menerima dengan ikhlas ketentuan dalam hal perintah dan larangan beragama dan kita menegakkannya dalam hal sholat kita sehari-hari dan juga kita berbagi kemanfaatan. Ya, dimaknai dengan zakat berbagi manfaatan, ajarkan. Ya, kalau tidak dapat diajarkan, berikan kenikmatannya. Kita bisa meraih nikmat iman Islam. Setidaknya orang terdekat kita merasakan nikmatnya iman Islam kita. Setidaknya ya beli pelit lah. Iya kan? Ya beli pelit dong, makna zakat tuh beli pelit. Kemudian dimaknai zalika dinul qayyim. Itulah agama ingkang jejeg ajeg atau yang tegak lurus ya. Nah, sampai kepada dimaknai yaitu dinul kholis, dinul qayyim, bahwa itu mengacu semuanya ada pada kita yaitu dinul Islam yang kesemuanya dirangkum dalam hal suatu agama yaitu kepunyaan Allah atau dinullah. Ya. Kemudian innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir yakni dari golongan ahli kitab dan juga orang-orang musyrik yang menduakan Allah, mereka akan masuk neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Ya. Di sini walaupun mereka masuk kepada jahanam,
eng walaupun nih, tapi masih disebut sebagai bariyah. Ya, masih disebut sebagai bariyah, lumayan bariyah walaupun syarul bariyah. Ya, seburuk-buruknya makhluk atau makhluk kang paling blesak dewek. Ya. Ya lumayan. Loh kenapa lumayan? Ya, karena hal yang pertama, mereka itu adalah ahli kitab. Ngerti kitab, paham kitab, tahu kitab. Ya. Mereka membaca isi kitab. Cuman mereka kafir. Gitu loh. Mereka mengingkari isi kita, bahkan merubah isi kita, merubah kedudukan kalimat yang ada di dalam kitab. Loh, jadi mereka syarul bariyah itu bukan orang awam, gitu loh. Mereka orang yang beragama, tapi ingkar dia dalam hal menjalankan perintah agama. Termasuk mereka musyrikin. Mereka beriman kepada Allah, tapi mereka juga beriman kepada selain Allah, menduakan Allah. Allah jadi wahyu. Lah, mereka itu kenal Allah. Ya, bariyah itu kenal Allah. Ya, tapi mereka menduakan Allah. Lah inilah syarul bariyah. Jika ada di antara kita yang seperti itu, ya alhamdulillah berarti kita tergolong syarul bariyah. Tapi predikatnya syarul bariyah yaitu mereka yang kafir terhadap petunjuk agama dan juga menduakan Allah, ya mereka tidak sempat taubat sampai mereka modar, sampai mereka masuk jahanam. Itulah syarul bariyah. Di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Yaitu sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh adalah mereka sebaik-baiknya makhluk. Mereka yang ngerti agama, mereka yang tahu petunjuk dan larangan agama dan menjalankannya penuh dengan keimanan. Menjalankannya yaitu dengan amal soleh. Ini cukup semasa dunia saja sudah tersebut sebagai khairul bariyah. Pada ayat 7 tidak dikatakan adanya jannati, gitu loh. Ya. Fiha atau khalidina fiha abadan, tidak. Tapi di ayat yang terpisah. Jadi untuk menjadi bariyah yang baik, ya, atau khairul bariyah, semasa masih hidup berpegang teguhlah pada agama, pada petunjuk, perintah dan larangan. Paham? Ya. Adapun kesleo, ya, nyenggol ning maksiat, gage istighfar, balik maning ning ketaatan. Ya, suatu ketika kepepet kepaksa kudu nyenggol ning arane dosa, ning kesalahan, no problem. Kenapa no problem? Langka manusia sing suci ning alam dunia. Ya, langka manusia sing duwe dosa ning alam dunia ku sakabehane duwe. Ya, selagi dia menyadari kesalahannya, mengakui dosanya, dia beristighfar memohon ampun kepada Allah, ya, diampuni. Kenang, Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus seperti itu, nggak apa-apa. Hari ini taat, besok maksiat, nggak apa-apa. Kikie maning, taat maning, kikie maning, maksiat maning, beli apa-apa, tenang baik. Boleh, siapa yang ngelarang? Iya, siapa yang ngelarang? Ya, bukan kayak puasa Nabi Daud tak konon, sini puasa, sini beli konon, sini taat, sini beli konon, dairai konon. Beli apa-apa? Emang masalah? Enggak kan? Ya, Senin taat, Selasa maksiat. Ya, Rebo taat, Kamis maksiat. Jumat taat, Sabtu maksiat. Nah, tas Sabtu lagi maksiat modar sirai. Beli sempat obat kan, beli sempat istighfar sirai. Jahanam lun. Jadi milih ndi? Milih taat maksiat apa milih taat terus?
Ayo, mulane sing larang sapa sok? Soalnya keder sampean pasti milih ya. Anda pasti keder milih. Makanya tak persilahkan, silahkan. Ya, mau taat kek, mau maksiat kek, cuman tolong lo matinya jangan sampai dalam keadaan maksiat. Bisa jamin beli. Bakal lagi taat kesannya bunuh diri konon lo. Ya. Ya berarti maksiat-maksiat juga, yang bunuh diri deh. Ini pribadi. Pura-pura ketelak konon. Oh, telak HP. Sangar bener. Ya lah tauhid kudu sangar lah kudu ano serem-sereme. Ya, jadi apapun yang terjadi harus diyakini bahwa kita ada dalam ketaatan. Ada pun nyenggol maksiat, nyenggol salah, nyenggol dosa wajar manusia. Gage istighfar karena kita adalah makhluk baroya, makhluk yang sudah dibekali dengan agama. Ya, gage istighfar. Tur kikim bene lo aja diulangi maning, tapi lamun kelalen. Ya beli apa Mang Dino? Beli apa kelalen ya? Emang sing salah sapa kelalen? Aduh kelalen kita nyolong. Nyolong kelalen. Ya beli sih cuman HP batur kegawo konon. Loh, tuh tak titipan counter bae padu. Jaluk bae setang 5.000 je konon kelalen. Kelalen tak hilap sih. Konon. Hilap. Wah, dulu yo paling mau HP batur ah. Embor. Ya. Itu. Dalam hal memaknai baroya, ya. Dengan kesifatan al-bari disebut dengan makhluknya adalah bariyah, ya. Yang penting beragama, jangan betah pada maksiat. Nantinya mati tanpa sempat tobat, akhirnya neraka jahanam. Jadi syarul bariyah. Lebih baik apa adanya, beriman dan beramal soleh. Begitu loh. Ya. Kemudian kita senantiasa dalam hal ini tetap ada pada jalur perintah dan larangannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan masuk kepada jajaran khairul bariyah. Ya. Di ayat yang ke-8, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah. Balasan mereka di sisi Rob mereka ialah surga Edun. Wah, mantap banget ya. Surga Edun, Lob. Yo. Surga Edun jempolnya mantap. Ya, yaitu surga yang dilengkapi keindahan taman-taman yang indah luar biasa. Dan di situ terdapatlah keluarga kita dan leluhur kita juga penerus kita. Jadi di surga itu kumpul seanak putu. Predikat tersendiri tuh. Ya. Menikmati keindahan karo anak putu, anak rabi konon lo. Sok coba bayangkan beningin ente manjing suarga, tilang-tilang lako anak lako rabi. Ayo siroko. Lah anak rabi digodong neraka. Apaan seneng-seneng mangan kepriben sih re? Kelingan bae. Blingan dele los panjing suarga dikit. Kalau enggak warung kono los ning kene ndolo di pengurus harian. Ya. Nah, ini mengajarkan bahwa dalam hal menempuh surga itu haruslah bareng-bareng. Ya. Neraka los pun dewek. Ngapain bareng-bareng? Ya. Yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, berarti ini menandakan adanya kehidupan, menandakan bahwa ini asri, ya menandakan bahwa ini subur dan sebagainya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu dzalika liman khasyiya rabbah, yakni Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepada kersa kuasa Allah. Bahwa yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jelas segala konsekuensinya ada balasannya. Termasuk dalam hal kita menjadi khairul bariyah, makhluk yang baik
yaitu yang beriman dan beramal soleh dalam hal beragama, yaitu kita ridho menerima ketentuan Allah dan Allah pun akan ridho dalam segala hal. Nempelaken kesugihan yang sampeyan ridho, ya nempelaken diijabah kabeh maksud lan tujuan sakretege ati dari bukti ridho, karena Gusti wis ridho, ya karena sirahe ridho. Jadi kang kudu ridho sampun dikit. Gusti ridho ning sira ta sira dikit ridho ning Gusti. Ya iyalah. Ya, kita dikit lah. Ridho. Kita nerimo sebagai makhluk ya. Pungkane dari manusia ya. Jadi dibekali karo agama. Dalam beragama ada perintah dan larangan. Jadi keciri. Lamun ana manusia sing mong diperintah mong dilarang ya arane embe. Biuli wedhus. Sapi wis. Satawan sih. Iya, congok malah. Tapi wis sepatute manusia nerima perintah lan larangan.